Tak lama setelah itu, 7 raksasa lainnya terbangun dari ilusi satu demi satu. Kemudian, mereka melihat ke arah pemilik suara guntur yang mengejutkan ini dan menjadi agak sedih. Alis menawan Sui Lingling dirajut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kehendak guntur. Seorang Jiangxi benar-benar memahami keinginan guntur. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Kekuatan sebuah kemauan sangat menakutkan, bahkan menimbulkan rasa takut terhadap jiwa seseorang. Jika An Jiangxi benar-benar bergerak, gabungan semua orang di sini tidak akan cocok untuknya. Dia telah lama melampaui yang lain dengan selisih yang besar. Jika seseorang tidak bisa memahami sebuah wasiat, bahkan jika mereka adalah seorang setengah sage, mereka hanya akan menjadi seperti semut di hadapannya. Cambuk petir Jiangxi berkedip-kedip dengan lampu listrik platinum, tampak seperti naga suci platinum perkasa yang menyapu tempat itu. Pukulan cemeti ini mengirim 5 kultivator lepas dari ras Vien, yang telah berubah menjadi bentuk Vien mereka, terbang di udara. Tubuh mereka gemetar, dan ketika mendarat, mereka mengambil bentuk manusia lagi. Asap hitam mengepul dari tubuh mereka, mereka terlihat sangat menyedihkan. Kamu masih belum enyah. Seorang Jiangxi berdiri di atas tengkorak naga dengan ekspresi tegas, memegang cambuk platinum yang berkedip-kedip di tangannya. Karena harus mengungkapkan keinginan guntur, suasana hati An Jiangxi sedang tidak baik. Ketika dia berbicara, kata-katanya tidak memiliki sedikit pun kesopanan bagi lawannya. Jika 5 kultivator lepas dari ras Vien ini bersikeras untuk melanjutkan pertarungan, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. 5,5 sage dari ras Vien gemetar saat mereka berdiri. Mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam ketika mereka dengan cepat meninggalkan pekuburan tanpa menoleh ke belakang. Ketika An Jiangxi mendarat di tanah, dia dengan santai mengayunkan cambuknya dan menghancurkan sisa-sisa naga sejati yang sangat besar, hanya mempertahankan 9 tulang belakang pertama. Saat kumpulan ini runtuh, seluruh pekuburan berguncang. Bongkahan batu mulai berjatuhan dari atas, bergemuruh saat itu juga. Cepat, lari, tempat ini akan runtuh. Jika kita tidak segera pergi, kita akan terkubur di sini selamanya. Ekspresi Sui Lingling sedikit berubah. Kemudian, dia dengan cepat memimpin Xiao Chen dan yang lainnya ke pintu keluar. Gua itu runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit. Seluruh tempat menjadi kacau. Untungnya, semua orang yang datang ke sini memiliki budidaya yang tinggi. Mengingat tingkat bahayanya, kecuali mereka sangat tidak beruntung dan tertimpa batu sebelum mereka bisa mengedarkan intisari mereka, kebanyakan dari mereka akan baik-baik saja. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya meninggalkan Gua Naga Sejati, seluruh area di belakang mereka runtuh. Setelah itu, ledakan keras bergema, dan Gua Naga Sejati merosot ke dalam tanah, berubah menjadi puing-puing. Tidak ada yang bisa terus berburu harta karun. Mustahil juga bagi orang lain untuk datang ke sini di masa depan untuk mencoba peruntungan mereka. Beberapa petani tidak tega meninggalkan puing-puing di depan mereka. Dalam pertemuan yang tidak disengaja ini, banyak yang berhasil mendapatkan harta karun yang mereka cari, dan memperoleh banyak kekayaan. Beberapa orang juga meninggal di sini, membayar dengan nyawa mereka dan berubah menjadi debu. Mereka terjatuh pada jalur kultivasi yang sulit dan berbahaya. Sui Lingling menghela nafas sedikit dan berkata, ayo pergi. Penghalang iblis di sekitar medan perang Savage akan kembali normal setelah beberapa saat. Ketika itu terjadi, akan sulit untuk pergi. Arus orang perlahan berkurang. Atas saran Xiao Chen, Sui Lingling mengambil jalan yang sangat terpencil. 1 jam kemudian, setelah Xiao Chen memindai tempat itu dengan sense spiritualnya, memastikan tidak ada orang dalam jarak 5 km dari mereka, barulah dia mengeluarkan bagian tulang naga itu. Junsi tersenyum lembut dan berkata, saudara muda Xiao Chen, kamu bersikap sangat hati-hati. Mungkinkah bagian tulang belakang ini benar-benar mengandung sumsum naga? Yang lain memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak dapat memahami mengapa Xiao Chen begitu bersikeras menjaga kerahasiaan. Mereka sadar bahwa Dragon Marrow sangat langka. Hampir mustahil mendapatkannya dari naga bawahan. Sebelumnya, Wang Meng dan yang lainnya berani memeriksa Dragon Marrow di depan umum karena tidak memiliki banyak harapan untuk sukses. Jika Wang Meng dan yang lainnya yakin mendapatkan Dragon Marrow, mereka tidak akan melakukan pemeriksaan di depan begitu banyak orang. Itu hanya akan mencari masalah bagi diri mereka sendiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan memegang erat tulang ke-9 naga sejati di tangan kanannya. Dia berkata, itu sulit untuk dikatakan. Mungkin keajaiban bisa terjadi. Desir, saat dia mengguncang tulang belakangnya dengan lembut, suara merdu dari cairan yang mengalir di dalam berasal dari tulang naga. Suara ini mengejutkan semua orang, termasuk Sui Lingling. Keempatnya bahkan curiga mereka sedang berhalusinasi. Mengaum, sebelum yang lain bisa menyuarakan keraguan, suara merdu dari cairan yang tumpah tiba-tiba berubah menjadi raungan naga yang bergema berisi Dragon Might yang tak terbatas. Naga sejati sudah lama menghilang. Yang tersisa di dunia semuanya adalah subnaga. Bahkan kekuatan naga dari subnaga terkuat tidak bisa dibandingkan dengan ini, perbedaannya seperti langit dan bumi.
Raungan ini mengandung kekuatan naga sejati yang paling murni. Saat suara keluar dari tulang, murid-murid Sekte Langit Tertinggi, kecuali Xiao Chen dan Sui Lingling, dikirim terbang. Tepat setelah auman naga selesai, auman naga lainnya menyusul. Hu Hai dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Bahkan Sui Lingling memiliki ekspresi yang agak serius. Kakinya sedikit bergeser. Setelah Dragon Might bubar, Sui Lingling berjalan dengan gembira. Dia berkata, dua naga mengaum. Ada dua tetes Dragon Marrow di dalamnya. Xiao Chen, bagaimana kamu mengetahuinya? Yang lain berjalan mendekat dengan wajah agak pucat, mata mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Hu Hai bergumam, dua tetes sumsum naga, jika Wang Meng dan yang lainnya mengetahui hal ini, aku bertanya-tanya seberapa merah mata mereka nantinya. Setetes sumsum naga sudah melebihi nilai semua buah dan biji langka yang telah mereka kumpulkan. Dua tetes Dragon Marrow benar-benar melampaui perolehan semua orang. Terlebih lagi bagi para pembudidaya jenius yang datang pada pelatihan eksperimental khusus untuk sumsum naga, yang memiliki daya tarik fatal bagi mereka. Bagi mereka, jika mereka tidak bisa mendapatkan Dragon Marrow, datang ke Savage Battlefield tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak harta yang mereka peroleh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lebih dari 5 kilometer jauhnya, tubuh Wang Meng bergetar. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia menguraikan fluktuasi samar di udara. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Lalu, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Itu sumsum naga. Ini benar-benar kebetulan. Setelah Wang Meng mengenali Xiao Chen, dia ingin pergi dan menyelesaikan rekening dengannya. Dia tidak ingin kehilangan setengah tetes Dragon Marrow miliknya secara cuma-cuma. Namun, ketika Wang Meng mengikuti kelompok Xiao Chen, dia dengan cepat mendeteksi rasa spiritual yang jauh lebih kuat daripada energi mental. Wang Meng sangat berpengalaman. Dia segera mempertimbangkan kemungkinan Sui Lingling memperoleh teknik bela diri energi mental yang kuat. Untuk menghindari hal itu, Wang Meng memilih tertinggal jauh di belakang rombongan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke sisi Xiao Chen, Hu Hai dan yang lainnya memasuki keadaan sangat gembira. Namun, mereka segera tenang. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dua tetes sumsum naga tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kakak senior pertama, kami tidak akan mengambil bagian dari sumsum naga ini. Kamu dan kakak muda Xiao Chen masing-masing harus meminum satu tetes, kata Hu Hai dengan tenang, berbicara mewakili ketiganya. Sui Lingling mengangguk dan berkata, baiklah. Saat kita kembali, aku akan menebusnya dengan memberimu beberapa mutiara pengumpul roh tingkat medial. Namun, aku juga tidak membutuhkan setetes Dragon Marrow ini. Xiao Chen memandang Sui Lingling dengan ekspresi ragu. Karena ada dua tetes Dragon Marrow, dia pasti harus memberikan satu tetes padanya. Dia tidak mengerti mengapa Sui Lingling tidak menginginkannya. Kegunaan utama Dragon Marrow adalah memperkuat pertahanan tubuh fisik seorang kultivator. Satu tetes Dragon Marrow dapat meningkatkan pertahananku sekitar 20%. Sui Lingling mengusap poninya dengan lembut dan tersenyum lembut. Namun, fokus utama saya adalah memanah dan teknik gerakan. Sumsum naga ini tidak terlalu berguna bagiku. Jadi, sebaiknya aku membiarkanmu memiliki semuanya. Di masa depan, kamu harus mengambil harta yang nilainya setara dengan sumsum naga dan membayarku kembali. Xiao Chen tidak pernah berpura-pura. Sumsum naga ini memang sangat berguna baginya. Jadi, dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior. Xiao Chen akan mengingat kebaikan ini. Saat Sui Lingling membuka mulut untuk berbicara, kerutan lembut muncul di wajah cantiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sebelum berkata, seseorang di sini. Yang lain menoleh untuk melihat dan melihat seberkas cahaya redup berkedip di udara. Itu tampak seperti pelangi yang terbang cepat ke arah mereka. Orang ini tidak menyembunyikan aura kuatnya. Saat dia mendekat, hembusan angin mendahuluinya, menendang pasir dan kerikil kecil. Xiao Chen dan yang lainnya hanya bisa sedikit menyipitkan mata. Ketika angin kencang berlalu, Wang Meng yang arogan dan kejam muncul di hadapan kelompok itu dengan senyuman di wajahnya dan pedang di punggungnya. Sui Lingling, selamat kepada Sekte Langit Tertinggi Anda karena telah mendapatkan murid baik lainnya. Wang Meng dengan santai mengeluarkan pedangnya dan menancapkannya ke tanah, lalu meletakkan kedua tangannya di pegangannya. Dari 7 raksasa, Wang Meng adalah yang paling sombong. Dia selalu langsung pada intinya. Karena itu, dia memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Sui Lingling tidak punya keinginan untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia segera mengeluarkan busur ungunya, memegangnya di tangan kirinya, dan berkata dengan dingin, kamu pasti berada di sini untuk sumsum naga. Mengingat luasnya ruang di sini, saya benar-benar bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk tampil di hadapan saya. Wang Meng telah bertarung berdampingan dengan Sui Lingling di Istana Dewa Bela Diri. Dia lebih tahu dari yang lain tentang kekuatan busur Sui Lingling. Beberapa penggarap dari ras lain dan pakar dunia iblis telah mati di tangannya karena busur ini.
Wang Meng melirik haluan dengan rasa takut dan tersenyum tipis. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, saya di sini untuknya. Aku di sini bukan untuk mencari masalah denganmu. Anda harus tahu tentang masalah dia memenangkan setengah tetes Dragon Marrow milik saya. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa mendapatkan setengah tetes Dragon Marrow dengan mudah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Masalah akhirnya datang padanya. Sui Lingling sedikit mengernyit dan menjawab dengan dingin, kamu juga tidak bisa mencari masalah dengannya. Mengenai setengah tetes Dragon Marrow, Anda harus mencari Nuan Muyun. Seberapa lemahnya kamu untuk datang dan menyelesaikan rekening dengan adik laki-lakiku? Wang Meng tidak menyangka Sui Lingling begitu keras kepala. Tatapannya menjadi dingin, dan dia melepaskan ki pembunuh yang tidak jelas. Dia membalas, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Aku harus menyelesaikan dendam ini, bagaimanapun juga. Kalau tidak, aku akan terus merasakan ketidaknyamanan ini di hatiku. Bai Wuxue memberinya waktu 1 tahun. Saya juga tidak akan menindasnya. Saya hanya meminta agar dia menerima satu gerakan dari saya, maka masalahnya akan diselesaikan. Jika dia tidak mau, itu juga tidak masalah, selama kamu memberiku setetes Dragon Marrow. Kalau tidak, Sui Lingling tidak menunjukkan rasa takut di wajah cantiknya. Dia menahan ki yang sangat dingin dan bertanya, kalau tidak, apa? Wang Meng tersenyum dingin dan menjawab, jika tidak, dia mungkin tidak akan bertahan sampai 1 tahun kemudian, kecuali dia terus bersembunyi di Sekte Langit Tertinggi. Bagus. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah ancaman Bai Wuxue di Gua Naga Sejati, Sui Lingling semakin marah. Sekarang mereka berada di medan terbuka dan Wang Meng mencoba mengintimidasinya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan semua ki pembunuhnya. Pakaian ungu Sui Lingling dan rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin. Kemudian, dia menarik kembali tali busurnya dan melepaskannya. Cahaya api melintas di udara, menerangi dataran gelap, dan tiba di hadapan Wang Meng dalam sekejap mata. Cahaya yang menyala-nyala menerangi langit dan menghilang dalam sekejap. Ruang suram di Savage Battlefield segera kembali normal. Tidak ada yang bisa menggambarkan seberapa cepat panah itu. Jika bukan karena cahayanya yang sangat terang dan terlalu mengejutkan, orang mungkin akan menganggapnya sebagai ilusi. Meskipun Wang Meng tampak melihat sekeliling dengan santai, fokusnya tidak pernah lepas dari tangan kanan Sui Lingling, yang telah menarik kembali tali busur. Saat Sui Lingling mengendurkan cengkeramannya, dia mengambil inisiatif untuk menghindar. Saat lampu menyala, Wang Meng sudah mundur 100 meter ke belakang. Lubang panah seukuran jari muncul di tempat dia awalnya berdiri. Kelihatannya sangat gelap, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam kedalamannya. Dataran luas menjadi sunyi, hanya desiran angin yang meredakan kesunyian. Udara seolah menahan napas, tidak kembali normal untuk waktu yang lama. Aneh sekali. Hu Hai dan dua lainnya tahu betapa kuatnya Sui Lingling. Begitu dia melepaskan anak panahnya, mereka langsung mundur. Mengandalkan insting, Xiao Chen pergi bersama mereka. Bang, segala sesuatu sebelum ini memang hanyalah ketenangan sebelum badai. Panah matahari mendalam yang telah menggali jarak yang tidak diketahui ke dalam tanah tiba-tiba meledak. Tanpa peringatan apapun, tanah datar itu pecah, dan retakannya meluas hingga 1 kilometer. Gumpalan tanah beterbangan ke udara, berhamburan kemana-mana. Gemuruh, tanah berguncang, dan tanah berjatuhan seperti hujan. Ketika seseorang melihat ke atas, ada banyak gumpalan tanah besar di langit. Dengan kekuatan gelombang kejut, gumpalan ini membumbung tinggi. Seluruh tempat menjadi kacau, mengejutkan semua orang. Kakak senior pertama benar-benar marah. Di dalam gua, kakak senior pertama tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang dia berada di ruang terbuka lebar, dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hu Hai, Chen Xiao, dan Jun Si terperangah. Mereka sudah lama tidak melihat Sui Lingling semarah ini. Kamu, langit menjadi kacau balau karena tanah yang beterbangan. Wang Meng memegang pedangnya dan dengan tenang melompat dari satu batu ke batu lainnya, terus menuju ke arah Sui Lingling. Rambut Sui Lingling tergerai seperti air terjun. Wajahnya yang lembut dan cantik berubah menjadi dingin saat ini. Pakaiannya berkibar saat dia memancarkan ki yang mematikan dari seluruh tubuhnya. Dia menarik tali busurnya kembali dan melepaskannya. 3 berkas cahaya api terbang membentuk busur. Gerakannya lancar seperti air, tegas dan cepat, dia tidak berhenti sejenak. Bang! 3 pancaran cahaya yang menyala-nyala menghancurkan batu besar di bawah kaki Wang Meng. Kemudian, mereka berubah menjadi nyala api yang ganas dan mengepul. Tubuh Wang Meng menjadi seperti layang-layang yang talinya putus, terbang terhuyung-huyung. Sui Lingling dengan lembut mendorong dari tanah, dan sosok cantiknya dengan cepat melompat ke udara sambil terus menarik tali busurnya. Pancaran cahaya yang menyala-nyala ditembakkan tanpa henti. Lampu merah menyala, meledak seperti kembang api di ruang gelap. Suaranya tidak pernah berhenti.
Nyala api yang tak berujung menyoroti tubuh lincah Wang Meng dengan cepat menghindari anak panah sambil terus berusaha menutup jarak dengan Sui Lingling. Namun, tempat ini sangat luas dan terbuka, tanpa batas. Rambut Sui Lingling berkibar saat sosok ungu cantiknya melompat dengan gesit di udara seperti peri. Dia sama sekali tidak memberi Wang Meng kesempatan untuk mendekatinya. Sebaliknya, dia melemahkannya dengan serangannya. Dia menaruh banyak perhatian ke tempat dia menembakkan anak panahnya. Saat dia melompat, dia menggambarkan sebuah lingkaran besar. Secara bertahap, lingkaran itu menjadi semakin kecil, membatasi ruang di mana Wang Meng bisa menghindar. Sui Lingling mau tidak mau menjadi lebih optimis. Meskipun dia belum menyerangnya, gelombang kejut yang diciptakan panahnya menghantam tubuhnya terus-menerus, menghancurkan perisai intisari miliknya sedikit demi sedikit. Anak panah itu melesat, bergerak sangat cepat, membuat saraf Wang Meng tegang saat dia berjuang untuk mempertahankan kewaspadaan tinggi setiap saat. Brengsek, aku pasti sudah gila untuk memulai pertarungan dengan Sui Lingling di dataran. Wang Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah saat dia menghindari anak panah, tapi dia terhempas oleh gelombang kejut dalam prosesnya. Setelah berpikir sejenak, dia menyerah pada rencana awalnya dan keluar dari lingkaran Sui Lingling, dengan cepat terbang mundur. Sui Lingling mengangkat busurnya saat dia mengejar. Berkas cahaya bersinar, sesekali meledakkan lubang besar selebar 1 kilometer. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Segera, keduanya menghilang dari pandangan kelompok. Namun, keempatnya masih bisa mendengar ledakan keras dari jauh bahkan setelah sekian lama. Xiao Chen mencoba mengintip ke kejauhan selama beberapa waktu sebelum menarik kembali pandangannya. Lalu dia bertanya, apakah dia perlu terus mengejarnya sejauh itu? Senyuman muncul di wajah Jun Si. Dia menjawab dengan lembut, kakak senior pertama sedang mencoba membantumu mengatasi masalah ini untuk selamanya. Wang Meng selalu menjadi orang yang kurang ajar. Jika dia memiliki rasa frustrasi di dalam hatinya, dia harus melampiaskannya. Jika dia hanya mengusirnya, cepat atau lambat dia akan datang dan mencari masalah denganmu. Jadi dia perlu membuatnya mundur atas kemauannya sendiri karena kesulitannya. Hu Hai berkata, ayo pergi juga. Arah pelarian Wang Meng kebetulan searah dengan pintu keluar dari Savage Battlefield. Kelompok itu mengikuti bekas luka pertempuran yang ditinggalkan Sui Lingling, terus bergerak maju sambil mengejar dengan cepat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan terus melakukan pengejaran selama 3 hari 3 malam. Kadang-kadang, nyala api berkobar dan ledakan menderu di depan mereka. Setelah mengejar selama 3 hari, Sui Lingling belum menyerah. Wang Meng tidak dapat menahan serangan gencar ini, dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Banyak penggarap menunggu di luar pintu keluar medan perang Savage. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk, tetapi mereka memiliki teman atau kakak laki-laki dari sekte mereka yang telah masuk. Orang-orang ini menunggu kabar di sini, berharap orang-orang yang mereka kenal akan kembali dengan selamat. Pada hari ini, ledakan tiba-tiba terdengar. Seorang laki-laki yang berpenampilan seperti pengemis, berpakaian compang camping dengan abu menutupi wajahnya, bergegas keluar sambil membawa pedang. Beri jalan, beri jalan. Saat orang ini berlari, dia meneriaki orang-orang di depannya. Dia melepaskan aura hebat yang mendorong orang lain untuk segera menyingkir. Siapa orang ini? Mengingat kekuatannya, mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Rambut orang itu hangus hitam, wajahnya jelaga. Karena orang-orang yang melihatnya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, mereka semua merasa ragu. Akhirnya seseorang mengenali pedang gigi naga yang merupakan merek dagang Wang Meng. Kemudian, orang itu berseru, itu adalah Wang Meng, yang paling kurang ajar di antara 7 raksasa. Siapa yang cukup kuat untuk mendorongnya sejauh ini? Batuan ini menimbulkan ribuan gelombang. Saat orang ini mengatakan itu, semua orang segera menoleh. Semua orang melihat pakaian Wang Meng yang compang camping dan rambutnya yang terbakar. Jelaga menggelapkan wajahnya dan luka menutupi tubuhnya. Mata Wang Meng memerah, dan sarafnya tampak seperti tertembak. Dia bisa saja disalahartikan sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang. Kamu. Sementara semua orang merasa tercengang, 9 sinar cahaya menyala-nyala keluar dari pintu keluar Savage Battlefield. Setiap sinar terdiri dari anak panah yang terbuat dari api sejati matahari yang sangat besar. Mereka begitu mempesona sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Wang Meng yang melarikan diri merasakan 9 lampu menyala mendekatinya dari belakang. Ekspresi sangat frustrasi muncul di matanya. Jelas, dia marah, tapi dia tidak berdaya. Wang Meng mencengkeram pedangnya erat-erat dan berbalik dengan cepat. Cahaya pedangnya menari-nari, tampak hidup. Lalu, dia mengayunkannya 9 kali. Setiap ayunan pedangnya dihubungkan dengan anak panah. Ketika setiap anak panah meledak, sebuah kekuatan yang kuat meledakkan lubang yang sangat dalam di tanah. Gelombang kejut melonjak dan menimbulkan debu dalam jumlah yang luar biasa. Setelah 9 ledakan, asap dan debu menyelimuti tempat Wang Meng berdiri.
Asap tebal mengepul di sekitar area tersebut, dan awan debu menghalangi pandangan semua orang. Kemudian, terdengar suara batuk dari dalam. Sui Lingling, kamu benar-benar kejam. Setelah berlari selama 3 hari 3 malam, saya merasa muak. Di masa depan, aku tidak akan mencari orang itu untuk membuat masalah baginya karena setengah tetes Dragon Marrow. Bisakah kamu berhenti? Dari dalam awan debu yang melonjak, Wang Meng menggunakan seluruh energinya untuk berteriak sekeras-kerasnya. Sambil memegang busur ungunya, Sui Lingling melayang keluar dari langit. Ekspresi lembut menghangatkan wajah dinginnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, jika kamu mengatakan itu sebelumnya, semuanya akan baik-baik saja. Mengapa membeli masalah untuk dirimu sendiri? Setelah awan debu menghilang, Wang Meng melihat Sui Lingling tampak bersemangat. Rupanya dia tidak mengalami masalah dalam mengejarnya selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Dia memelototinya sebelum menghilang dengan cepat. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini, menunjukkan kelemahannya di depan semua orang. Ternyata dia telah membuat marah Sui Lingling saat berada di dataran. Itu menguntungkannya. Setelah Sui Lingling menempuh jarak tertentu, tak seorang pun di antara 7 raksasa, bahkan An Jiangxi, yang akan menganggapnya mudah untuk dihadapi. Setelah Sui Lingling mengungkapkan dirinya, yang lain akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mereka menganggap kejatuhan Wang Meng wajar dan tidak merasa heran lagi. Setelah 4 jam, Xiao Chen dan 3 lainnya berhasil menyusul dengan wajah lelah. Ketika mereka melihat Sui Lingling, mereka menghela nafas lega. Selama 3 hari terakhir, mereka terus mengejar Sui Lingling dan Wang Meng, tidak berhenti untuk beristirahat sama sekali. Pengejaran itu sangat melelahkan mereka. Bahkan jika Xiao Chen dan 3 orang lainnya merasa seperti itu, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa tegangnya Wang Meng, mempertahankan kewaspadaan tinggi saat berada dalam bahaya. Bagaimana sebenarnya dia bisa bertahan selama 3 hari itu? Masalah dengan Wang Meng memberi Xiao Chen wawasan segar tentang sisi lain dari Sui Lingling. Dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Kadang-kadang, ketika wanita berubah menjadi galak, tidak peduli seberapa kurang ajar atau mendominasinya, seseorang harus menyerah dan tidak melawan. Sejujurnya, Xiao Chen tidak merasa ada yang salah dengan saran Wang Meng. Mengakhiri semua dendam atau rasa syukur dengan cepat, ini adalah sesuatu yang bisa dia terima. Hanya setelah Sui Lingling menjelaskan, Xiao Chen memahami bahwa Wang Meng memiliki kekuatan ledakan pertempuran jarak dekat yang paling mengerikan di antara 7 raksasa. Wang Meng tidak seperti Bai Wuxue. Bagaimanapun, wujud es membutuhkan waktu untuk terbentuk. Targetnya akan menderita racun beku yang fatal tanpa disadari. Namun, kekuatan ledakan Wang Meng bisa membunuh seseorang dalam 1 pukulan. Hal ini hanya sekedar selingan saja dan tidak mengganggu perjalanan rombongan. Kelompok itu sekarang berdiri di atas burung matahari yang mendalam yang terbang kembali ke sekte langit tertinggi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sepanjang jalan, Sui Lingling dan yang lainnya mau tidak mau bertanya apa yang terjadi setelah Xiao Chen terbang ke badai naga sejati, bagaimana kekuatannya melonjak begitu banyak dalam waktu setengah bulan. Tentu saja, Xiao Chen tidak dapat berbicara tentang masalah istana naga Azure, dia merahasiakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menemukan buah esensi bumi tingkat tinggi dan kemudian menyempurnakan intisarinya 2 kali. Itu masuk akal. Menurut catatan, para pembudidaya yang berhasil menyempurnakan intisari mereka 2 kali lagi selalu bisa meledak dengan kecakapan tempur yang melampaui budidaya mereka. Setelah Sui Lingling mendengar penjelasannya, dia menganalisanya dengan serius. Selain itu, tubuh fisik Anda meletakkan dasar yang sangat baik. Ketika kondisinya tepat, semuanya berjalan lancar, membuat semua orang takjub dengan satu prestasi cemerlang. Junsi bertanya karena penasaran, kakak senior pertama, berdasarkan apa yang kamu katakan, Xiao Chen seharusnya bisa mengalahkan Bai Wuxue setahun dari sekarang, kan? Sui Lingling memperlihatkan tatapan kontemplatif dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sulit untuk mengatakannya. Bagi para petani, 1 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Namun, kita berada di zaman yang istimewa. Banyak hal bisa berubah dalam 1 tahun. Hu Hai dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bertanya dengan ragu, usia istimewa apa? Zaman para jenius. Sui Lingling mengangguk dan menjawab, benar. Tahun mendatang akan menjadi tahun yang sangat penting. Anda semua menghabiskan sebagian besar waktu Anda di sekte langit tertinggi dan tidak cukup banyak bergerak. Namun, saya menerima banyak informasi di Istana Dewa Bela Diri. Baik itu seorang jenius tingkat rendah atau seorang kultivator lokal ahli di domain Tianwu, ada beberapa orang dengan bakat yang lebih baik daripada Xiao Chen. Namun, mereka kekurangan akumulasi dan tidak datang ke medan perang Savage ini. Ekspresi aneh muncul di mata Hu Hai dan yang lainnya. Pemikiran ini terasa luar biasa bagi mereka. Orang-orang seperti Xiao Chen menentang tatanan alam. Di domain Tianwu, kurang dari 10 orang seperti itu akan muncul bahkan dalam 100 tahun. Namun Sui Lingling mengatakan ada beberapa orang jenius yang lebih berbakat daripada Xiao Chen, itu terlalu mengejutkan. Sui Lingling melanjutkan,
Ada hambatan yang sulit untuk diatasi dari setengah sage ke martial sage. Harta seperti mutiara pengumpul roh tidak berpengaruh padanya. Anda hanya bisa mengandalkan pemahaman dan pengalaman Anda sendiri. Jika apa yang disebut 7 raksasa domain Tianwu tidak membaik dalam waktu 1 tahun, mungkin akan ada sekelompok orang baru yang menggantikan mereka. Xiao Chen berpikir keras. Kata-kata Sui Lingling mungkin mengandung sedikit hiperbola, tetapi tidak boleh salah. Medan perang Savage hanyalah pengantar pembukaan zaman yang hebat ini. Setelah ini, jumlah pendatang baru yang debut akan bertambah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, kota langit tertinggi muncul di kejauhan. Setelah pergi begitu lama, kelompok itu akhirnya melihat tembok dan hiruk-pikuk kota yang familiar sekali lagi. Pemandangan ini membuat semua orang merasa seperti pulang ke rumah. Mereka tidak perlu memikirkan apapun dan dapat beristirahat dengan baik. Setelah mereka berlima mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Sui Lingling menahan Xiao Chen dan berkata, "Saudara muda Xiao Chen, apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Jika kamu bersedia, aku bisa segera menjadikanmu pewaris sejati." Pewaris sejati, ini adalah status yang dicari oleh banyak orang di Sekte Langit Tertinggi. Setelah seseorang menjadi pewaris sejati, mereka tidak hanya bisa mempraktikkan teknik bela diri peringkat surga dari Sekte Langit Tertinggi tetapi juga mendapatkan segala macam sumber daya dan tingkat kebebasan yang lebih besar. Jika pewaris sejati ini semakin kuat, sekte tersebut mungkin akan mengirim mereka ke Istana Dewa Bela Diri untuk berinteraksi dengan para elit di seluruh domain Tianwu, bekerja sama untuk melawan para penggarap dari ras lain. Pengalaman mereka akan meningkat seiring dengan momentum yang signifikan di daratan Kunlun yang luas. Sui Lingling melanjutkan, "Selama kamu bersedia, aku dapat membawamu segera ke Istana Dewa Bela Diri di Provinsi Tengah. Itu adalah jantung dari domain Tianwu, tempat semua elit umat manusia berkumpul. Di sana, Anda pasti akan tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. 1 tahun kemudian, peluangmu untuk mengalahkan Bai Wuxue akan lebih besar. Ada banyak manfaat menjadi pewaris sejati. Memasuki Istana Dewa Bela Diri, yang bahkan lebih baik dari sekedar menjadi pewaris sejati, akan menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Namun, semuanya ada harganya. Begitu Xiao Chen menerimanya, dia pasti harus memikul beberapa tanggung jawab atau kewajiban. Xiao Chen menghargai kebebasannya dan tidak suka dibatasi. Lebih penting lagi, dia sudah berjanji untuk pergi ke suatu tempat bersama Ao Jiao. Kedua hal yang saling bertentangan ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menolak undangan Sui Lingling dengan bijaksana. Sui Lingling tersenyum hangat dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan memaksamu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan mencari saya. Saya akan berada di Sekte Langit Tertinggi selama bulan ini. Kalau begitu, aku permisi dulu." Xiao Chen pergi setelah memberi hormat dengan tangan menangkup. Saat Sui Lingling menyaksikan Xiao Chen pergi, dia menunjukkan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Dia bergumam, mungkin hanya Kaisar Sekte Master yang bisa membujuknya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Xiao Chen tidak berkultivasi. Dia pertama-tama menyiapkan pemandian air panas dan merilekskan tubuh dan pikirannya, yang telah tegang selama berhari-hari. Kemudian, dia menyiapkan makanan besar dan makan dengan lahap. Baru setelah dia melakukan semua itu barulah dia mulai merapikan harta karun yang belum dia gunakan. Tentu saja, item pertama adalah buah naga yang dapat meningkatkan vital ki seseorang sebanyak 150 ton kekuatan. Namun, Xiao Chen meragukan energi obat buah naga ini. Saat ini, dia sudah memiliki tubuh sage peringkat 1. Dipertanyakan apakah dia benar-benar bisa mendapatkan peningkatan kekuatan sebanyak 150 ton. Menurut perkiraannya, akan sangat bagus jika buah itu bisa memberinya vital ki senilai 5 ton. Item kedua secara alami adalah tulang belakang naga yang berisi 2 tetes sumsum naga. Dragon Marrow adalah barang bagus. Setelah Xiao Chen mengonsumsi setengah tetes Dragon Marrow, dia dengan jelas merasakan perubahan pada tulangnya. Dia telah merasakan efeknya dengan lebih jelas selama pertempuran. Sumsum naga yang mengubah tulangnya menjadi tulang naga berperan besar dalam kegagalan racun es Bai Wuxue meresap ke dalam organ dalamnya. 2 tetes Dragon Marrow dapat memperkuat tulang Xiao Chen lebih jauh, meningkatkan pertahanannya. Bahkan mungkin membiarkan tubuhnya mengalami kelahiran kembali lagi. Benda ketiga adalah seni nada naga, sebuah teknik bela diri gelombang suara yang khususnya melawan teknik bela diri energi mental ras dewa. Ini akan berguna di masa depan ketika dia meninggalkan domain Tianwu. Sedangkan untuk item terakhir, itu adalah potret Kaisar Biru Langit yang misterius. Barang ini sangat aneh. Bahkan sekarang, Xiao Chen tidak berani membukanya lagi. Perasaan kematian yang sangat realistis itu terasa tak tertahankan. Namun, gambar pedang yang indah dari orang dalam lukisan itu memiliki daya tarik yang tiada bandingannya. Xiao Chen mau tidak mau ingin melihat, yang benar-benar memenuhi dirinya dengan emosi yang bertentangan. Selain itu, dia masih memiliki tumpukan besar tulang naga sejati di cincin semesta miliknya. Namun,
dia hanya bisa menukar pernak-pernik itu dengan sumber daya, dia tidak bisa menggunakannya sendiri. Keempat harta karun itu terletak di depan Xiao Chen. Perjalanan ke Savage Battlefield ini telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya kekuatannya melonjak dengan cepat, melebihi ekspektasinya, tetapi banyak rampasan yang dia bawa juga luar biasa. Pertemuan yang tidak disengaja, tidak heran para kultivator sangat menyukai pertemuan yang tidak disengaja, sampai pada titik di mana mereka bersedia mempertaruhkan nyawa dan maju ke depan. Xiao Chen memegang buah naga di tangannya dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengkonsumsinya. Fondasi tubuh fisiknya terlalu kuat. Kemungkinan dia mengeluarkan efek penuh dari buah naga sangatlah rendah. Dia sebaiknya mengesampingkannya dan memberikannya kepada Yue Chenxi, yang berlatih teknik tinju. Jika vital Qi-nya meningkat sebesar 150 ton kekuatan, teknik pertarungan jarak dekat akan sangat bermanfaat. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan 2 botol batu giok dan mematahkan tulang naganya. 2 tetes sumsum naga emas yang mengandung Dragon Might murni jatuh ke dalam wadah. Dia tersenyum tipis dan meminum 2 tetes Dragon Marrow ini, yang akan membuat mata siapapun menjadi merah karena iri, satu demi satu. Setelah itu, dia duduk bersila dan diam-diam menunggu Dragon Marrow bekerja. Xiao Chen mengarahkan kesadarannya ke dalam tubuhnya dan menemukan cahaya keemasan menyilaukan yang melapisi kerangkanya, itulah sumsum naga yang perlahan meresap ke dalam tulangnya. Setengah tetes Dragon Marrow sebelumnya tidak memberikan efek seperti itu, mungkin karena jumlahnya yang sedikit, dengan demikian, jumlah yang merembes ke setiap tulang tidak mencukupi. Kak bisa. Saat sumsum naga perlahan-lahan meresap ke dalam tulang Xiao Chen, mereka mengeluarkan suara berderak lembut seolah-olah setiap tulang mengalami perubahan dari dalam keluar. Hanya ketika semua sumsum naga telah memasuki tulangnya barulah cahaya keemasan menghilang. Ketika Xiao Chen memperhatikan dengan cermat, dia menemukan bahwa warna tulangnya agak berubah. Mereka sekarang memancarkan cahaya keemasan samar. Cahaya keemasan itu sangat redup. Namun, hal ini memberi tulang yang rapuh itu soliditas, rasa ketahanan yang lebih besar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kesadarannya, Xiao Chen memiliki perasaan gelisah bahwa dia telah mendapatkan sesuatu yang ekstra di tulangnya. Setelah pemeriksaan yang lama dan dekat, dia akhirnya menemukan bahwa seluruh kerangkanya sebenarnya memiliki penghalang cahaya tidak jelas di sekitarnya yang membentuk lapisan pelindung di dalam tubuhnya. Xiao Chen menarik kesadarannya, dan wajahnya bersinar gembira. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku telah membentuk lapisan pelindung ini ketika aku mengkonsumsi setengah tetes Dragon Marrow saat itu. Lapisan ini mungkin adalah alasan mengapa saya bisa menahan racun beku Bai Wuxue. Namun, setengah tetes efek Dragon Marrow terlalu lemah. Penghalang cahaya yang dibentuknya tidak terlihat. Xiao Chen baru menyadari efek seperti itu setelah mengonsumsi 2 tetes Dragon Marrow lagi. Di masa depan, ketika bertemu Bai Wuxue lagi, racun es yang menyebabkan sakit kepala hebat pada orang lain sama sekali tidak efektif melawan Xiao Chen. Selain itu, lapisan pelindung internal akan menambah pertahanan Xiao Chen secara keseluruhan, sehingga pertahanannya meningkat lebih dari 20%. Sambil memegang tulang naga yang patah, dia berkata pada dirinya sendiri, penghalang cahaya ini masih terlalu redup dan tipis. Potensinya jauh lebih besar. Saat Xiao Chen merasakan keajaiban mengonsumsi 2 tetes sumsum naga, sekelompok tamu tak terduga dengan mata jahat menuju halaman rumahnya setelah mengetahui kepulangannya. Hua Tianhe, pewaris sejati dari faksi lain, memimpin kelompok orang ini. Xiao Chen dengan cepat menyingkirkan seni nada naga. Untuk saat ini, dia tidak berniat mempelajari teknik bela diri ini, karena dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tidak cukup waktu. Dia melihat potret Kaisar Azure dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk membuka lukisan itu. Menggambar pedang orang itu terlalu menarik baginya. Sosok dalam lukisan itu hanya berpostur biasa saja. Namun, Xiao Chen dapat melihat beberapa cara sosok itu dapat menarik pedangnya. Selain itu, ada beberapa cara lagi yang tidak disadari oleh Xiao Chen. Menggambar pedang seperti itu membuat Xiao Chen sangat terkejut. Jika dia bisa mempelajarinya, menggambar pedangnya akan meningkat selangkah lebih maju. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening dan dengan santai meletakkan potret Kaisar Azure kembali ke cincin semesta. Dia melihat keluar halaman dan mendengus. Lalu, dia keluar dalam sekejap. Dia berdiri di atas gambar Azure Dragon saat bergerak ke atas dan ke bawah. Ketika dia tiba di luar halaman, dia menatap Hua Tianhe, Yun Feiyu, dan yang lainnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Mata 5 orang yang datang bersinar dengan niat membunuh, ekspresi mereka dingin. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di atas senjata. Jelas sekali, ini bukan kunjungan damai. Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan tenang, bolehkah aku bertanya untuk apa kakak-kakak senior ini ada di sini? Hua Tianhe dan yang lainnya menatap Xiao Chen dengan penuh perhatian, dan rasa terkejut segera muncul di mata mereka. Setelah 2 bulan yang singkat, mereka benar-benar menyadari kekuatan Xiao Chen sudah tidak terduga.
Namun, Xiao Chen masih merupakan puncak Raja Bela Diri kelas medial. Pikiran itu menenangkan Hua Tianhe. Bagaimanapun, dia adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi tingkat akhir. Adapun yang lainnya, bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Raja Bela Diri kelas superior tingkat menengah. Mengenai kultivasi, mereka dapat sepenuhnya menekan Xiao Chen. Memikirkan hal ini, Hua Tianhe tidak lagi ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Ekspresinya berubah suram saat dia berkata dengan suara dingin, Xiao Chen, izinkan aku bertanya padamu, saat itu, di hutan binatang buas, apakah kamu menyerang kami secara diam-diam? Ekspresi Xiao Chen hampir tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Kakak senior Hua, mohon jangan membuat tuduhan seperti itu jika Anda tidak punya bukti. Pendekar pedang berjubah biru di belakang Hua Tianhe melangkah maju dan menunjuk ke arah Xiao Chen dengan marah. Kamu ingin bukti? Setelah kejadian itu, Wang Cheng secara pribadi datang dan memberitahu kami bahwa Anda tidak bersama mereka saat itu. Sebaliknya, Anda menyembunyikan diri Anda secara diam-diam. Anda adalah tersangka terbesar. Tanpa diduga, Wang Cheng bahkan melakukan hal seperti ini, membuat Xiao Chen terkejut. Namun, saat ini, apakah ada bukti atau kecurigaan tidak lagi penting. Tidak mau menyangkal, Xiao Chen berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu bertele-tele. Hua Tianhe tersenyum dan berkata, karena kamu sudah mengakuinya, maka aku akan memberitahumu secara langsung. Anda membuat kami kehilangan kualifikasi untuk pergi ke Savage Battlefield, jadi Anda harus bertanggung jawab atas kekalahan itu. Itu benar, Anda harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Serahkan semua harta yang Anda peroleh di Savage Battlefield, dan berikan kami masing-masing 1 juta batu roh kelas tinggi. Jika tidak, Anda akan mengalami kesulitan di Sekte Langit Tertinggi, teriak seseorang di belakang Hua Tianhe dengan tegas. Masalah Xiao Chen bertukar 100 gerakan dengan Bai Wuxue dan tidak kalah belum menyebar. Orang-orang ini mengira mereka telah memojokkan Xiao Chen. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun kesan sopan dalam ucapan mereka sombong dan memaksa. Mereka akhirnya mengungkapkan buntut rubah mereka. Xiao Chen mencibir pada dirinya sendiri. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Aku punya kegunaan untuk barang-barangku. Yang tidak saya perlukan, saya berikan hanya kepada teman dan bukan kepada sekumpulan sampah. Catatan TL, mengungkap buntut rubah mereka, dalam mitologi Tiongkok, roh rubah sering berubah menjadi wanita cantik dan merayu pria untuk mengkonsumsinya atau memanipulasinya. Benda-benda tertentu dapat memaksa roh rubah untuk menampakkan wujud aslinya. Mengungkap buntut rubah berarti mengungkap sifat asli mereka. Frasa ini juga bisa berarti, kebenaran terungkap. Kelimanya sudah menduga penolakan Xiao Chen. Orang di belakang tersenyum dingin dan berkata, haha, karena kamu bilang kami sampah, maka kakak muda Xiao Chen pasti sangat cakap. Lian Cheng yang tidak mampu ini akan datang dan mencari beberapa petunjuk. Siu, Lian Cheng menghunus pedangnya, memperlihatkan cahaya pedang, dan melompat ke udara. Kabut putih mengelilingi pedang itu, mengeluarkan ki dingin yang luar biasa. Dia sebenarnya memahami keadaan yang sama dengan Bai Wuxue. Saat angin dingin bertiup, suhu sekitar turun. Frost segera menutupi tanah dan menyebar dari sana ke kaki bagian bawah Xiao Chen. Lian Cheng merasa sangat percaya diri dengan kondisi esnya. Tidak hanya bisa menurunkan kecepatan lawannya, tapi juga bisa secara diam-diam meresap ke dalam tubuh lawannya dan membentuk racun es, membunuh lawannya tanpa disadari. Saat cahaya pedang bergerak di udara, Xiao Chen mengedarkan vital ki-nya dan dengan lembut mengayunkan tangannya. Sebuah kekuatan yang melonjak menghantam bilah pedang. Weng, weng, pedang sepanjang 1,3 meter itu bergema, kekuatan menjalar ke bawah pedang dan masuk ke tangan kanan Lian Cheng yang mengepalkan gagangnya. Kekuatan yang sangat besar ini hampir menyebabkan Lian Cheng menjatuhkan pedangnya. Kengerian muncul di mata Lian Cheng. Dia tidak mengerti mengapa keadaan esnya sepertinya tidak berpengaruh pada Xiao Chen. Terlebih lagi, sejak kapan Xiao Chen menjadi begitu kuat? Dengan satu ayunan tangannya, Xiao Chen dengan mudah menangkis serangan Lian Cheng. Pemandangan seperti itu mengejutkan Hua Tianhe dan yang lainnya, mengejutkan mereka. Namun, hal yang lebih mengejutkan belum terjadi. Xiao Chen mengambil kesempatan ini untuk melepaskan gunturnya. Saat itu juga, listrik menghancurkan semua embun beku di tanah. Bang! Xiao Chen maju selangkah, dan gambar Azure Dragon muncul di bawah kakinya dan membawanya ke udara. Vital Ki di tubuh Xiao Chen melonjak seperti sungai yang mengamuk, kuat dan tak ada habisnya. Ki dan darahnya berpacu, dan auranya berkembang. Rambut panjang dan jubah putihnya berkibar, dia tampak seperti dewa perang kuno. Saat dia berdiri di atas gambar Azure Dragon, kekuatannya bergema di mana-mana. Sebelum Lian Cheng bisa berbalik, Xiao Chen telah terbang dengan liar untuk menghadapinya. Kengerian melintas di mata Lian Cheng saat dia buru-buru mencoba menjauh dari Xiao Chen dan mundur. Kamu pikir kamu bisa lari? Bergerak cepat, Xiao Chen menyerang dengan kecepatan kilat, meraih pergelangan tangan Lian Cheng dalam sekejap. 1000 ton kekuatan melonjak dan meraung di dalam tubuh Xiao Chen,
mengeluarkan suara gemuruh seperti gelombang. Dia seperti nyala api yang berkobar. Aura ini adalah kekuatan tak berbentuk yang dilepaskan ketika ki dan darah dari tubuh fisik yang kuat berkembang hingga tingkat tertentu. Pergelangan tangan Lian Cheng terasa seperti sebuah catok yang menjepitnya dengan erat. Bahkan setelah dia memerah, mengerahkan tenaganya, dan menggunakan seluruh intisarinya, dia tidak bisa membebaskan dirinya. Xiao Chen dengan santai menariknya lalu segera melepaskannya. Lian Cheng akhirnya terbang tinggi ke udara seperti karung pasir, terlempar ke danau di belakang. Kamu memang tidak mampu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai sampah, kata Xiao Chen dengan tenang setelah dia mendarat dan melihat Lian Cheng terbang menjauh. Tanpa diduga, Xiao Chen melemparkan Lian Cheng pergi. Rasa menggigil merambat di punggung Hua Tianhe dan tiga lainnya. Mereka tidak percaya, bagaimana ini kekuatan puncak Raja Bela Diri kelas medial. Beberapa dari Anda, jika Anda berpikir Anda bukan sampah, silakan datang ke saya. Xiao Chen berkata dengan santai sambil melayang ke udara, memanggil dua gambar Azure Dragon lainnya. Sosoknya bersinar, terbang bersama naga yang mengamuk, mengejar Lian Cheng. Kemudian, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menginjak dada Lian Cheng, membuatnya terjatuh seperti bola meriam yang ditembakkan. Lian Cheng tercebur ke dalam danau, menciptakan gelombang besar. Deskripsi ini meremehkan keseluruhan proses, tetapi Xiao Chen berhasil memainkan Raja Bela Diri tingkat tinggi tingkat menengah di telapak tangannya, dan Lian Cheng tidak dapat membalas dengan cara apapun. Hua Tianhe dan yang lainnya merasa marah sekaligus khawatir pada saat yang bersamaan. Kata-kata santai Xiao Chen menginjak-injak harga diri mereka. Sebagai pewaris sejati, mereka menerima rasa hormat dari semua orang kemanapun mereka pergi di Sekte Langit Tertinggi, dan dipuja oleh orang lain. Namun, hari ini, Xiao Chen menyebut mereka sekelompok sampah dengan mengabaikannya. Hal yang paling penting adalah peristiwa tersebut terjadi dengan cara yang benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun Xiao Chen sudah membaik, bekerja sama akan memungkinkan mereka mengancam dan menghancurkannya dengan mudah. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana Hua Tianhe dan kelompoknya. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Chen menggunakan cara yang paling kejam untuk mengusir Lian Cheng. Hua Tianhe membuat analisis cepat dan berkata, dia mungkin menemukan harta karun alami yang memperkuat tubuh fisiknya di Savage Battlefield dan mengkonsumsinya. Yang harus kita lakukan adalah menjaga jarak saat melawannya. Kami masih bisa mengalahkannya. Itu benar, orang ini terlalu sombong. Jika kita tidak bisa menekannya di sini, maka ketika dia menjadi pewaris sejati di masa depan, kita tidak akan bisa terus bertahan di Sekte Langit Tertinggi. Serang bersama dan beri dia pelajaran. Tiga lainnya memperlihatkan tatapan ganas saat mereka menjawab Hua Tianhe. Kebangkitan Xiao Chen menimbulkan banyak ketakutan di dalam diri mereka. Tidak peduli apapun, mereka harus menginjak-injaknya hari ini. Siu, siu, siu. 4 berkas cahaya ditembakkan dan mendarat di atas air, mengelilingi Xiao Chen. Karena Hua Tianhe dan yang lainnya takut akan tubuh fisik Xiao Chen yang sangat kuat, mereka tidak berani mendekat. Xiao Chen dengan cepat melirik mereka dan tahu apa niat mereka. Kemudian, dia memanggil Lunar Shadow Saber miliknya dan meletakkan tangan kanannya dengan tenang pada gagangnya. Danau yang tenang tidak memiliki ombak atau riak. Di bawah aura kuat kelima orang itu, air yang mengalir berhenti, tidak bergerak sama sekali. Hua Tianhe dan 4 orang lainnya meletakkan tangan mereka di atas senjata sambil menatap Xiao Chen dengan dingin, mengungkapkan niat membunuh yang kuat di kedalaman mata mereka. 4 pedang keluar dari sarungnya secara bersamaan. Untaian pedang ki yang melonjak membelah air dan terbang ke arah Xiao Chen. Setiap pedang ki mengandung keadaan yang berbeda, baik itu angin kencang, nyala api, tanah berat, atau logam tajam. Keadaan angin, api, tanah, dan logam tersebut dimasukkan ke dalam untaian pedang ki ini, yang tampak cukup megah di tengah percikan air. Ombak melonjak dan layar air naik. Xiao Chen berjubah putih tampak sekecil semut dalam pemandangan seperti itu. Xiao Chen tidak mengungkapkan rasa takut di wajahnya. Dia dengan cepat menghunus pedangnya, dan kondisi gunturnya yang abadi melonjak ke langit. Awan petir terbentuk di atas kepala, dan pedangnya berkedip-kedip dengan listrik. Bang, bang, bang. Saat Xiao Chen bergerak, dia mengayunkan pedangnya 4 kali, menghancurkan 4 pedang ki yang mendekat. Saat intisari menyebar, pilar-pilar air yang besar melonjak ke udara. Hua Tianhe dan yang lainnya bertekad untuk menjaga jarak dari Xiao Chen. Mereka dengan gesit melompat ke permukaan air dan terus mengirimkan pedang ki ke Xiao Chen. Hua Tianhe dan yang lainnya ingin menggunakan keunggulan mereka dalam berkultivasi untuk menunda pertarungan. Ketika Xiao Chen kehabisan intisari, maka kemenangan akan menjadi milik mereka. Xiao Chen memahami niat mereka. Dia sebelumnya telah menyempurnakan intisarinya 2 kali lagi. Mengenai kuantitas intisari, mereka salah, dia tidak memiliki kekurangan dari orang-orang ini. Jika Hua Tianhe dan kelompoknya ingin bertarung seperti itu, Xiao Chen dengan senang hati menurutinya.
Ketika intisarinya habis, Xiao Chen dapat mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengalahkan kelompok orang ini. Petir menyambar, angin kencang menderu-deru, dan nyala api yang dahsyat berkobar di danau yang tenang. Segala macam intisari melesat ke permukaan dan menimbulkan ombak yang menjulang tinggi dan riak yang tak terbatas, mengaduk seluruh danau. Keributan seperti itu mengganggu para murid sekte dalam yang tinggal di dekatnya. Bukan salah mereka jika mereka menjadi pucat karena ketakutan ketika melihat siapa saja yang berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen sebenarnya bertarung dengan Hua Tianhe dan kelompoknya. Ini 1 lawan 4, dan Xiao Chen masih belum kalah. Kapan dia menjadi sekuat ini? Jumlah petani yang pergi ke tepi danau untuk menonton meningkat. Kejutan besar muncul di mata mereka. Status kedua belah pihak membuat semua orang mempertanyakan semua yang mereka ketahui. Xiao Chen hanyalah murid sekte dalam yang memasuki sekte itu setengah tahun yang lalu. Sisi lain terdiri dari 4 pewaris sejati yang sangat dihormati dan kuat. Meskipun Yun Feiyu belum secara resmi menjadi pewaris sejati, kebanyakan orang sudah lama menganggap kekuatannya setara dengan pewaris sejati. Namun, kelompok orang ini masih berjuang keras melawan satu murid sekte dalam. Pemandangan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah sekte langit tertinggi. Rentetan pedang Qi terbang tanpa henti ke arah Xiao Chen seperti bola meriam. Namun, Xiao Chen hanya mengayunkan pedang di tangannya dan menghancurkan semua pedang Qi yang datang padanya tanpa panik. Dia mempertahankan intisarinya, tidak membalas. Dia hanya dengan tenang menyaksikan kelompok itu mencoba menjatuhkannya. Perlahan-lahan, kelompok Hua Tianhe mulai merasakan ada yang tidak beres. Hampir 1 jam telah berlalu, namun Xiao Chen masih belum menunjukkan tanda-tanda kehabisan intisari. Kakak senior Hua, bocah ini agak aneh. Saya sudah menggunakan 2/3 dari intisari saya, tetapi dia tampaknya baik-baik saja. Saya juga menggunakan lebih dari setengah intisari saya. Jika kita terus seperti ini, kita akan kehilangan kekuatan tempur kita. Yang lain memproyeksikan suara mereka ke Hua Tianhe. Mereka sekarang mulai panik, tidak mampu membedakan kekuatan Xiao Chen. Hua Tianhe menjawab dengan cemberut, sudahlah. Mari kita lakukan semuanya dan gunakan teknik bela diri peringkat surga bersama-sama. Saya tidak percaya kita tidak bisa menghabisinya. Kombinasi dari 4 teknik bela diri peringkat surga sangat hebat. Bahkan seorang setengah sage pun tidak akan berani meremehkan hal itu. Setengah sage yang lebih lemah bahkan mungkin akan terluka parah jika mereka terkena serangan. Xiao Chen memperhatikan wajah kelompok itu dan menebak apa yang mereka rencanakan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Orang-orang ini bahkan lebih lemah dari si Men Bao. Terlebih lagi, sekarang saya telah mengonsumsi 2 tetes Dragon Marrow, levelnya tidak lagi sama dengan saya. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, tatapannya tertuju pada Yun Feiyu, murid sekte dalam sebelumnya. Dia mengeksekusi Azure Dragon Tail Whip, dan angin kencang bertiup saat dia bergerak membentuk busur. Berdiri di atas gambar Azure Dragon, dia langsung tiba di depan Yun Feiyu. Wajah Yun Feiyu tenggelam. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan Xiao Chen sudah ada di hadapannya. Potongan gambar hantu. Lampu pedang menari-nari, mengirimkan total 72 gambar pedang. Terlihat sangat realistis dan sulit dibedakan dengan aslinya, seperti gambar hantu. Masing-masing gambar pedang ini berisi keadaan guntur abadi dan niat pedang kesempurnaan besar Xiao Chen. Mengingat semua ini, kekuatannya bisa dengan mudah dibayangkan. Sial, 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 senjata-senjata itu berbenturan dan mengeluarkan percikan api yang hebat. Yun Feiyu memblokir ke-72 pedang. Setiap kali dia memblokir gambar pedang, dia mundur 100 meter. Pada saat yang lain bereaksi, Xiao Chen telah mendorong Yun Feiyu mundur lebih dari 7 kilometer. Setelah dia, jangan biarkan dia melancarkan serangan apapun. Ekspresi Hua Tianhe berubah drastis saat dia dengan cepat memimpin kelompoknya mengejar. Namun, ketiganya baru berjalan 1 kilometer sebelum mereka mendengar pekikan yang menyedihkan. Lautan petir yang tak terbatas menghantam Yun Feiyu, menyebabkan luka dalam. Dia memuntahkan seteguk darah dan tenggelam ke dasar danau. Lautan petir yang tak terbatas muncul di hadapan 3 orang lainnya. Saat mereka melihat ke depan, mereka hanya bisa melihat kilat, tidak ada jejak Xiao Chen. Hua Tianhe adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa seperti seekor ular berbisa yang mengunci pandangannya padanya. Namun, dia tidak tahu di mana lawannya berada. Mundur, cepat, mundur. Kelompok Hua Tianhe bergerak menuju Xiao Chen dengan cepat. Namun, baru sekitar 1 kilometer, mereka langsung mundur. Banyak murid yang menonton dari tepi danau menganggap tindakan kelompok itu aneh. Namun, para murid ini segera mengerti mengapa kelompok Hua Tianhe mundur. Cahaya pedang muncul dari suatu tempat di lautan petir yang tak terbatas tanpa peringatan apapun. Ia bergerak cepat dan menyapu tempat itu. Puci, lampu pedang menyala, dan luka seukuran jari muncul di dada 3 anggota kelompok Hua Tianhe yang tersisa. Darah mengalir seperti mata air yang menyembur. Luka-luka ini hanya berjarak 1 inci dari hati mereka.
Jika Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, mereka akan segera mati. Wajah Hua Tianhe memucat saat dia menatap sosok putih di depannya dengan tidak percaya. Kelompok pewaris sejatinya benar-benar kalah dari murid sekte dalam. Xiao Chen berbalik sedikit dan menatap dingin ketiga orang yang memegangi luka mereka. Dia menunjukkan kurangnya simpati terhadap mereka. Mengabaikan untaian pedang Qi yang mendekat, dia menyarungkan pedangnya dan bergerak maju. Kemudian, dia menendang beberapa kali, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kelompok itu menembak ke dasar danau seperti peluru meriam yang ditembakkan, menjadi kondisi yang menyedihkan. Untaian pedang Qi mendarat di perisai intisari Xiao Chen, dan beberapa kekuatan sisa berhasil menembus ke dalam tubuhnya. Pertama, kulit, daging, dan darahnya menyumbat sebagian besarnya. Kemudian, penghalang cahaya di tulangnya menghentikan sisanya. Jumlah kekuatan yang mencapai organ dalamnya sangat kecil, tidak cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan. Organ dalamnya hanya berputar sebentar sebelum pulih sepenuhnya. Saat Xiao Chen melihat sekeliling, danau dengan ombaknya yang mengerikan perlahan menjadi tenang. Tidak ada lawan yang tersisa. Hua Tianhe dan kelompoknya hanya berani mengeluarkan kepala mereka dari air dan memandang Xiao Chen dengan ngeri. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk terbang. Kapan Xiao Chen menjadi sekuat ini? Berdasarkan hasil ini, hanya Sui Lingling di antara pewaris sejati yang mampu menekannya. Saya benar-benar tidak percaya. 4 pewaris sejati ditambah Yun Feiyu bukanlah tandingan Xiao Chen bahkan setelah bekerja sama. Terlebih lagi, sepertinya Xiao Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Akhir yang menentukan dari pertarungan ini membuat banyak murid sekte dalam yang menyaksikannya kagum. Ketika diskusi ini sampai ke telinga Xiao Chen, dia tidak bangga dengan pencapaiannya. Jika salah satu dari ketujuh raksasa itu menggantikannya, mereka bisa saja mengalahkan kelima raksasa ini. Kekuatan ketujuh raksasa berada pada level yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, sejak awal, tujuan Xiao Chen bukanlah menjadi pewaris sejati di sekte langit tertinggi. Seberapa besar dunia ini? Saat melihat sekeliling, seseorang akan menemukan banyak sekali talenta dan pahlawan. Bagaimana dia bisa senang atas pencapaian kecil seperti itu, sehingga membatasi pandangannya hanya pada tempat ini? Dia berbalik untuk melihat dengan dingin kepala yang muncul dari permukaan danau. Perhatian ini membuat kelompok Hua Tianhe ketakutan dan segera bersembunyi di bawah air, bahkan tidak berani memperlihatkan kepala mereka. Xiao Chen menarik pandangannya, tidak peduli dengan sampah yang keras kepala, dan kembali ke halaman rumahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sui Lingling berdiri di atas awan yang tinggi di atas danau. Dia berkata ke udara, "Guru, kali ini Anda melihatnya dengan jelas, bukan? Lingling tidak berbohong padamu." Di langit biru muda di belakang Sui Lingling, bayangan samar sepasang mata perlahan muncul. Kemudian, gambar itu menjadi semakin besar. Segera, sepasang mata ini menutupi langit di belakang Sui Lingling. Sepertinya tidak ada apapun di langit dan bumi yang bisa disembunyikan dari mereka. Suara tua milik pemilik mata ini datang dari langit, sesungguhnya dia adalah pembawa keberuntungan yang besar. Sayangnya, sekte langit tertinggi saya tidak dapat menggunakan orang ini. Ekspresi wajah lembut dan cantik Sui Lingling sedikit berubah. Dia bertanya, mengapa sekte langit tertinggi tidak bisa menggunakan Xiao Chen? Meskipun saya tahu bahwa dia menyukai kebebasan, jika guru berbicara kepadanya secara pribadi, sebagai kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, Anda akan dapat menggerakkannya. Ternyata penguasa sepasang mata ini adalah kaisar langit tertinggi, master sekte dari sekte langit tertinggi. 1000 tahun yang lalu, ia berhasil maju dari kaisar bela diri surgawi kecil menjadi kaisar bela diri surgawi besar. Pada saat itu, kaisar langit tertinggi memimpin sekte langit tertinggi, sebuah sekte peringkat 8, menjadi sekte peringkat 9, sekte yang memiliki kedudukan cukup tinggi di antara sekte peringkat 9. Kaisar langit tertinggi berkata dengan murung, bukan itu alasannya. Asal-usulnya terlalu luar biasa. Tidak ada sekte di surga atau di bumi yang dapat menahannya. Sui Lingling merasa bingung saat mendengarnya. Dia bertanya, "Guru, sejak kapan Anda mempertimbangkan asal-usul seseorang ketika menerima seorang murid? Bukankah seseorang hanya perlu memiliki keberuntungan yang besar?" Tanpa menjawab pertanyaan Sui Lingling, suara kaisar langit tertinggi terdengar lagi. Meskipun sekte tidak bisa memanfaatkannya, pastikan untuk menjaga hubungan baik dengannya. Itu hanya akan membawa manfaat bagi sekte langit tertinggiku dan tidak membahayakan. Turunkan pesanan saya, suruh tetua tertinggi di sekte untuk menjaganya secara rahasia. Sepasang mata itu perlahan menghilang, dan awan di langit tiba-tiba mengumpul. Kemudian, dengan suara, siu, mereka tampak seperti pria parubaya. Tubuh yang terbentuk dari awan tampak tidak berbeda dengan manusia sungguhan. Tampaknya terbuat dari daging dan memiliki vitalitas yang besar. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu hanyalah ilusi. Sui Lingling berseru kaget, "Tuan, seseorang sehebat Anda benar-benar menggunakan will clone. Apa sebenarnya asal-usul Xiao Chen ini?" Kaisar langit tertinggi tersenyum tipis dan berkata,
kamu tidak perlu peduli dengan asal-usul Xiao Chen. Perlakukan saja dia sebagai seorang jenius biasa. Saya yakin orang-orang besar di Istana Dewa Bela Diri juga berpikiran sama. Kalau tidak, mereka pasti sudah memberitahuku sejak lama. Setelah menghela nafas panjang, Kaisar Langit Tertinggi tersenyum dan berkata, karena aku sudah melihatnya, aku harus pergi dan ngobrol dengan teman-teman lama itu. Sayang sekali melihat permata surgawi sekarang dan harus segera menyerahkannya. Setelah mengatakan itu, klon Kaisar Langit Tertinggi melambaikan tangannya, dan air mata muncul di ruang stabil alam Kunlun. Ruang tampak seperti sebuah struktur. Ketika sebuah lubang dirobek dan dilihat, ruang dan waktu membentuk garis, membuat diagram yang rumit dan berkedip-kedip. Dalam sekejap, Kaisar Langit Tertinggi melompat ke dalam robekan spasial yang dia buka. Lalu perlahan sembuh. Ketika Kaisar Langit Tertinggi kembali menangis, dia telah menempuh jarak yang sangat jauh, berpindah dari Provinsi Langit Tertinggi ke Provinsi Tengah dan tiba di Istana Dewa Bela Diri. Sui Lingling berbisik, saudara muda Xiao Chen benar-benar tak terduga. Tanpa diduga, guru menyerah pada pengalaman pelatihannya di Bima Sakti dan menurunkan klon kehendaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke halaman rumahnya, Xiao Chen tidak tahu bahwa Kaisar Bela Diri secara pribadi telah mengamati pertarungannya sebelumnya dan Kaisar Bela Diri bahkan tidak mengetahui asal-usulnya. Pada saat ini, Xiao Chen mengobrol dengan Ao Jiao, mencoba mencari tahu di mana tempat misterius yang direncanakan Ao Jiao untuk membawanya dan manfaat apa yang akan diperolehnya. Ao Jiao kecil, demi kamu, aku bahkan menolak undangan kakak senior pertama. Anda harus memberi petunjuk kepada saya tentang tujuan kita, jika tidak ada yang lain. Ao Jiao seperti seorang yang rajin berkebun di cincin roh abadi. Wajahnya yang cantik dan mungil memiliki senyuman gembira saat dia fokus merawat semua pohon roh yang berharga itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Chen, Ao Jiao keberatan, kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Pergi bersamaku akan menghasilkan lebih banyak kebebasan. Jika Anda mengikuti kakak senior pertama Anda pasti akan mendapat banyak masalah. Ini memang salah satu hal yang membuat Xiao Chen khawatir. Sui Lingling sangat cantik dan luar biasa. Tidak diragukan lagi dia memiliki banyak pengejar di Istana Dewa Bela Diri. Mengingat bagaimana Sui Lingling merawatnya secara khusus, segala macam masalah yang tidak perlu menantinya di sana. Xiao Chen mengambil secangkir teh di atas meja di depannya dan menghabiskannya sekaligus. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, tidak peduli apa, kamu harus memberitahuku cobaan atau cobaan seperti apa yang paling tidak menungguku. Ao Jiao menghentikan apa yang dia lakukan dan mengangguk. Memang benar, ini saatnya untuk memberitahumu. Tempat itu adalah tempat Kaisar Guntur memahami kehendak Gunturnya. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, seharusnya tidak banyak perubahan. Kehendak Guntur. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata ini, matanya langsung berbinar. Seberapa kuat sebenarnya keinginan Guntur? Saat itu, serangan cambuk Anjangsi mengejutkan semua talenta muda luar biasa di seluruh domain Tianwu. Kemudian, Anjangsi mengambil harta paling berharga di Gua Naga Sejati tanpa ada orang lain yang menentangnya. Xiao Chen merasa agak gelisah ketika dia berkata, Ao Jiao kecil, jangan berbohong padaku. Apakah kamu benar-benar menarik kakiku? Ao Jiao bertanya dengan marah, sejak kapan aku berbohong padamu? Saat itu, Kaisar Guntur memang memahami keinginannya di sana. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan memahami kehendak Guntur, ada kemungkinan 50% Anda akan memahaminya. Haha, jangan marah. Saya hanya sedikit bersemangat. Di mana tempat itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi? Setelah Xiao Chen tenang, dia menanyakan pertanyaan paling penting. Ao Jiao berpikir sejenak sebelum menjawab, sangat jauh. Itu berada di tanah berbahaya di domain Vien. Perjalanan pulang pergi dari Provinsi Langit Tertinggi akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Setengah tahun adalah waktu yang lama, dan banyak hal tak terduga yang mungkin terjadi. Dia harus merencanakan perjalanan ini yang memakan waktu hampir 1 tahun agar memiliki cukup waktu untuk menangani kemungkinan-kemungkinan di sepanjang perjalanan. Namun, cuti 1 tahun tidaklah mudah didapat. Sekte Langit Tertinggi memiliki aturan bahwa para penggarap yang tidak bergabung dengan sekte tersebut selama 2 tahun tidak boleh keluar selama lebih dari setengah tahun dalam satu waktu. Namun, Xiao Chen harus pergi ke tempat yang disebutkan Ao Jiao. Kalau tidak, dia akan kesulitan melampaui Bai Wuxue dalam waktu 1 tahun. Bagaimanapun, Bai Wuxue tidak akan mandek selama setahun dan menunggu Xiao Chen melampauinya. Jika Xiao Chen ingin menang, dia harus berusaha lebih keras daripada Bai Wuxue. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus memahami keinginan Guntur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, setelah Xiao Chen membeli semua barang yang dia butuhkan untuk perjalanan, dia pergi ke kediaman Sui Lingling untuk menjelaskan apa yang dia inginkan. Haha, aku tidak heran kamu melamar cuti 1 tahun. Permintaan Xiao Chen tidak membuat Sui Lingling tidak sadar.
Xiao Chen mengangguk dan berkata, karena kakak senior pertama sudah menduganya, aku bertanya-tanya apakah itu mungkin. Tentu saja, saya tidak punya masalah untuk menyetujui hal ini. Namun, saya penasaran, tempat apa yang memiliki daya tarik lebih kuat daripada mengikutiku ke Istana Dewa Perang? Sui Lingling bertanya, mengedipkan matanya yang cerah penuh rasa ingin tahu pada Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa. Ao Jiao belum menjelaskan tempat ini secara detail. Dia memiliki pemahaman yang kasar tetapi tidak spesifik. Melihat pertanyaannya sepertinya telah menempatkannya pada posisi yang tepat, Sui Lingling tidak melanjutkannya. Dia mengeluarkan liontin giok dan berkata, ini adalah medali pribadi saya. Bawa ke balai kota bagian dalam. Tidak seorang pun boleh mempersulit Anda. Xiao Chen menerima medali giok, yang memiliki aroma yang tersisa, dan memberinya hormat dengan tangan ditangkupkan. Terima kasih banyak kepada kakak senior pertama karena telah mengabulkan permintaanku. Xiao Chen pasti akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya di masa depan.